Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Saya percaya hari-hari yang telah kita jalani adalah hari-hari yang berlimpah dalam segala kebaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari kita perhatikan kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dikatakan, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Saudara, salah satu nasihat firman Tuhan yang juga penting bagi kita adalah membuka hati yang selebar-lebarnya. Mengapa hal ini penting? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama, karena hati yang keras menghadirkan malapetaka. Amsal 28 ayat 14 berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, melalui Alkitab, kita telah menemukan bagaimana Allah telah berkali-kali mengutus nabinya untuk mengabarkan kebenaran serta menegur umat Allah. Hal ini karena Allah menghendaki agar tidak ada satu orang pun yang binasa. Namun karena hati yang tegar tengkuk, maka Allah pun mengeraskan hati banyak orang yang mengakibatkan terjadinya penghukuman, saudara. Padahal membuka hati adalah langkah awal untuk mengundang Allah masuk dan memimpin kehidupan setiap kita. Yang kedua, supaya kita dapat melihat Allah. Daud pernah berkata di dalam Mazmurnya, yaitu di dalam Mazmur 42 ayat 1-2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itulah sebabnya kita bisa menemukan bagaimana Allah juga berkali-kali menyatakan dirinya kepada Daud yang menganugerahkannya banyak sekali kemurahan serta kemenangan. Saudara, membuka hati juga merupakan respon kita yang akan membawa kita pada proses keluarnya kita dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya Tuhan. Ini berarti orang yang menutup hatinya adalah orang yang juga membiarkan dirinya terjebak di dalam kegelapan. Membuka hati juga merupakan awal terjadinya perubahan paradigma tentang Tuhan dan juga tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Rasul Paulus pernah menasehatkan hal ini di dalam Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, untuk menghadirkan ketenangan dan kelegaan yang sejati. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, jika kita bertanya, apakah kelegaan dan ketenangan yang sejati? Maka jawabannya adalah pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab tidak ada ketenangan dan kelegaan yang sejati yang bisa kita dapatkan selain membuka hati kita dan menyambut panggilannya untuk datang kepada penebus kita dan kekasih jiwa kita yang abadi. Maka dengan hati yang terbuka, kita juga telah menunjukkan perilaku kita atau sikap kita yang benar kepada Tuhan, yang selanjutnya dapat membuka kesempatan bagi kita untuk menaikkan doa permohonan kita kepada Allah yang telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik yang kita perlukan. Membuka hati juga berarti menjadikan hati kita seperti tanah yang lembut, saudara. Tanah yang subur untuk ditaburi benih yang kekal, yaitu firman Allah. Dan kita tahu bahwa firman-Nya itu sangat berkuasa untuk menyucikan hati kita, serta menyingkapkan segala yang tersembunyi di dalamnya, sehingga menjadikan hati kita sebagai wadah atau bejana yang baik bagi iman, pengharapan, dan kasih. Yang keempat, supaya nampak nyata kemuliaan dan kuasa Allah. 2 Korintus 4 ayat 6-7 berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami.
Perhatikan juga Efesus 1 ayat 18-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Karena itu saudara, apa yang akan terjadi ketika hati kita nyata kemuliaan dan kuasa Allah? Yang terjadi adalah kita akan terus berakar, berdasar di dalam kasih, baik kasih kita kepada Allah maupun kasih kepada manusia. Dengan hati yang terbuka, kita bisa hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap orang lain. Dengan hati yang terbuka, kita akan dimotivasi untuk bersaksi dan memberitakan Injil kasih karunia Allah. Dengan hati yang terbuka, kita bisa menjadi berkat bagi sesama, saudara. Sebagai penutup, saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 19-20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, dengarkanlah suara firman-Nya. Saudara, bukalah hati kita selebar-lebarnya bagi Allah. Maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat, yang mulia, yang ajaib, yaitu segala kemuliaan-Nya. Haleluya! Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.